Anda pinjam raganya, Anda pinjam suaranya. Disengaja nih tanam di sini. Tujuan beliau ke sini tuh untuk menyeimbangkan tanah Jawa apa bagaimana? Beliau Bapak di sini, beliau tuh memang untuk menyeimbangkan yang luar biasa. Rayu. Iki warga apa? Oh, tahu situ. Wawan mriki nggih aku suwun. Soale waktu kula niku Mbak Dita. Kok ngene anu kok pojok niku sinten, Mbak? Aku suwun. Mugia warga, ya warga sekitar mriki. Matur suwun, Mbak. Nah, yang rambut siapapun itu dikasih untuk memperbaiki ini butuh biaya banyak dan butuh tak mau ini juga paringi lawan putih terus pada warga mriki untuk boten mesti cek yakin bener bahasa mati rambut boten rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Gus Bro dimanapun Anda berada. Pada kali ini saya berada di Punden Klampis Ireng di Desa Lakardowo, Jetis, Mojokerto. Konon katanya di tempat ini adalah petilasan dari Eyang Semar, atau orang-orang sini manggilnya Eyang Semar Bagong atau Mbah Bagong Semar. Bagaimana nanti kejelasannya? Mari kita berbincang-bincang dengan warga sini ya. Ikuti terus penelusuran kami di Gus Bro Channel. Ya sahabat Gus Bro, sore hari ini saya sudah bersama dengan warga sini ya. Sakit dikenalkan Pak, nama nih pun Pak? Bapak Taji. Oh, Pak Taji, nggih. Sampean? Pak kula Iwan. Nggih. Kula Mbak Lurah, Mbak Cilon. Mbak Lurah. Bapak Lurah. Nggih Pak, Mbak Taji, niki napa Pak? Makam niki napa? Makame wong Karangkletak asline. Apa niki petilasane Mbah Tos enten sing mengatakan, ada yang mengatakan bahwa ini petilasan Mbah Semar itu. Mbah Semar. Nggih. Nggih. Gini iki. Jadi jenengan yang ingkang ngerti ini gitu. Nggih. Pengalaman apa mawon Pak teng mriki sing napa jenengan nate duka pengalaman gaib, duka ninggal niki napa teng mriki? Bonen tinggal ini mau di karek tiyang pemedi. Oh, napa rupa napa niku Pak? Nggih, rupa tiyang toyek enten sing wadah wis Kuwata berarti nggih. Marong ngoten. Ya mriki
kayu yang kita sih di tepasnya tiang. Kayu kelampis nih, Mbah. Kami sirang yang Kelampis sirang. kelampis sirang asli dia wadah. Jadi kuwata Pak nggih. Ingkang mriki tiang-tiang mriki kuwata sing mriki Pak. Malam napa biasa sing kada mriki? Pokok cuma lagi. Malam lagi. Saya melekan kok mriki. Kuwi tumu to dijak suger. Ayo. Pada si tadi nang kelampis sirang Pak Ogro. Mari tiang grewal pepek kok. Sok-sok sing nyopir nang Surabaya biasa. Ana sing Surabaya wong loro nang Surabaya. Tadi ini kita kenal nggih makam keramat petilasane Mbah Eyang Semar nggih. Mriki ngarani Mbah Bagong, Mbah Semar Bagong. Semar. Mbah Bagong Semar. Terus napa niki memang napa? Engkang Babat Talas Desa Lakardawa niki, Pak. Sanes. Kelampis sirang dhewek ngene iki. Cuma niki memang petilasane Mbah Eyang Semar niki. Ya, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Ya, bagaimana kejelasannya nanti dan bagaimana kita nanti mendapatkan informasi tambahan. Mari kita ungkap dengan proses mediumisasi. Ya, sahabat Gus Bro, saya sudah bersama dengan Mbah Lurah ya. Beliau selaku praktisi supranatural. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Rayu. Saat kita berdoa tadi, apa yang Anda lihat atau apa yang jenengan rasakan tentang di makam ini atau makom ini? Iya, terima kasih Gus. Kebetulan saya habis ritual, saya melihat sosok memang banyak penghuni yang tidak tampak, memang gaib ya, tidak tampak dilihat dengan mata, tapi memang itu nyata dengan adanya makam Eyang Semar ini. Banyak di samping-samping itu banyak seperti gaib-gaib itu ya, gaib-gaib sempat beramburan, terutama di sebelah sana Gus. Di sebelah sana saya sempat ditarik tadi, Ya, karena katanya di sana dulu ada pohon ya, pohon kelampis sirangnya ternyata sudah ditebang ya, kita tidak bisa ke sana dan kita tidak bisa melihat peninggalan kelampis sirangnya, soalnya sudah tidak ada bekasnya. Lah ini ada tadi Gus, ada sosok harimau putih. Harimau putih sempat di samping saya. Harimau putih di samping harimau putih tadi ada ular sangat besar sekali. Entah itu ular apa, saya kurang paham. Iya. Kalau memang saya melihat tadi memang ada makam ini cukup kuat ya, aura dari kekentalan energinya itu cukup kuat dan memang sengaja dijaga oleh makhluk-makhluk yang bermacam-macam, banyak sekali tadi. Ada yang tinggi besar, ada yang berupa kerah, ular, macan dan lain-lain. Beliau ditugaskan untuk menjaga ini, tapi kayak jaganya itu bergantian. Kadang malam ini beliau, kadang yang ini dan itu. Begitu Mbah? Iya. Sampun? Iya. Ya sahabat Gus Bro, bagaimana kejelasannya nanti dan apakah memang nanti kita mendapatkan suatu informasi tambahan? Mari kita ungkap dengan proses mediumisasi. Jangan kemana-mana, tetap di Gus Bro Channel.
Anda pinjam raganya, Anda pinjam suaranya, dan Anda pinjam bahasanya anak ini. Kami di sini hanya ingin menggali informasi saja. Tidak ada niatan untuk mengganggu atau mengusik ketenangan Mbahnya. Bisa tenang, Mbah? Kalau boleh tahu ini dengan Mbah siapa? Bisa diceritakan Mbah tentang cerita tentang makam ini, cerita tentang Mbah apa yang ada di sini, Ketua Kelampis Ireng ini. Iki ngono patirasane Mbayang Semar. Jadi Mbah Semar dulu pernah ke sini. Kaya iki Mbayang Semar, bapak bumi nang kampung iki. Dan penjaga-penjaga yang tadi banyak banget itu memang asli dari sini apa memang disengaja ditanam di sini tuh? Kabeh bangsa-bangsa gaib sowan ning kene. Sambang ning kene. Jadi tetap dilestarikan ya. Ada budaya di sini. Bawah di sini dulu memang ada peninggalan atau petilasan beliau saat zaman dahulu gitu. Yang datang ke sini tuh memang permintaannya itu macam-macam Mbah ya. Apakah memang kebanyakan minta kanuragan atau bagaimana? Jaluk derajat. Tapi kabeh sapa sing jaluk-jaluk ning kene jaluk ya lo bakal oleh pangestune. Kenapa Mbah Eyang Semar dulu memilih tanah ini untuk atau bersemayam sini atau menginjakkan kaki beliau di tanah ini, itu kenapa? Apakah ada keistimewaan? Pengeretan dewe yo kene iki sing dibapa karo Eyang Semar. Kone tirakat kone topo ngadep nang sing kuwasa. Jadi tanah yang luar biasa ya Mbak di sini. Jadi tanah pilihan sehingga beliau memilih di sini tuh Mbak ya. Apakah memang tujuan beliau ke sini tuh untuk menyeimbangkan tanah Jawa atau bagaimana? Iya. Tadi beliau Mbak di sini, beliau itu memang untuk menyeimbangkan biar tanah Jawa ini seimbang gitu. Termasuk di sini tuh ada penyeimbangnya itu Mbak ya. Tanah yang luar biasa di sini tuh ya. Niki nek warga mriki kan ngendikan niku Kelampis Ireng tempat pertapaan Eyang Semar. Terus napa mboten? Nggih, matur suwun. Kados mboten salah paham warga mriki nggih, warga Takardawa nggih. Jadi warga lainnya itu nek memang benar-benar niki petilasannya Eyang nggih, tempat jenengan nggih pertapa utawi spiritual wonten mriki ya. Niki
Terus masyarakat biar tahu ngoten Mas, boten salah paham. Iki nggone topone yang Semar tirakat Semar. Oh, nggih ngene mriki nggih. Iya. Nggih, matur suwun. Mbahnya di sini selaku apa, Mbah? Aku sing jaga nek kene iki. Kalau boleh tahu Mbah itu apa? Wujud Mbah itu apa? Aku harimau putih. Nggih, terus Mbah nggih, matur suwun. Soalnya waktu kula niku meditasi nggih, ngetos nek wonten ngene mriki wonten harimau putih. Lah terus wonten ngene anu po pojok niku sinten, Mbah? Nggih sepat geret kula. Oh, kene akeh bangsa-bangsa ngene iku sing lompono kene iki. Oh, ngoten. Jaluk pangestune nang petilasane Eyang Semar iki. Matur suwun. Tapi sapa sing tujuane apik ning kene aku sing toni. Oh, nggih, matur suwun, Mbah, matur suwun. Nggih, kula nyuwun parayapun nggih. Mugi warga sekitar mriki pinaringan rayu, pinaringan sekedar kewarasan, dipun lancaraken nyambut gawene. Tak pangestune kabeh. Nggih. Matur suwun, Mbah. Dawuh. Ya tanglet Mbah monggo. Nggih, matur suwun. Jadi tempat ini tetap dilestarikan dan dikasih tanda rencanakan Mbah Haji tadi kan mau kasih tanda pagar itu Mbah, pagar bambu lah. Mohon di pangestoni, mohon didoakan, dibantu doa Mbah yang rambut sini siapapun itu dikasih kelancaran atau kelancaran semua dari rezeki dan lain-lain semua tercukupi Mbah ya. Karena untuk memperbaiki ini butuh biaya banyak dan butuh biaya untuk lain-lain Mbah. Aku sadare ngeyang nggih. Sakma niki kula paringi lawan putih. Betul apa? Terus kapute kula kedah permisi riyen ngoten, boten salah paham. Dadi tetenger. Ben masyarakat kene ro kabeh. Nggih. Ono tandane ngene Nggih, siap Mbah nggih. Terus kula paringi tenger lawan putih sepatus warga mriki cek boten anu maksude cek yakinan bener nek mriki niku tempat pertapanya Eyang Semar. Nggih, matur suwun ya. Tanglet Mbah. Monggo. Napa sing tangletaken? Nek kula sampai akan. Ini petilasane. Halo? Ngeten Mbah, niki Bataji, Bataji niki sing ngeramut wonten kanan kiri mriki nggih. Nggih Bataji ngertos sampean. Nggih tulung sampean nggih sampean ewangi sampe jaga anak putune sampe jaga keluargane nggih. Sampean ewangi nyambut gawe lancar oleh tetani niku cek saged kemah lo jinawi paneni sae mboten pangan tikus Mbah nggih. Sampean ewangi. Iya wangi-wangi doa Mbah nggih. Ya. Tetap mintanya kepada Allah cuman nggih. Ini bisa bantu doa, bantu semua ada gangguan-gangguan hama atau bangsa-bangsa lain kan Mbahnya bisa mencegah gitu Mbah. Sampun Mbah. Sampun Mbah. Nggih, matur mawon nggih, Mbah. Matur suwun ya nggih. Matur suwun rawuh, matur suwun. Rayu. Ya sahabat Gus Pro, dimanapun Anda berada, itulah tadi penelusuran pada sore hari ini. Kita mendapatkan informasi-informasi yang sangat luar biasa. Ternyata beliau mengatakan bahwa di sini dulu adalah petilasan atau tempat bertapahnya Eyang Semar. Konon katanya di tanah ini adalah beliau memilih untuk menyeimbangkan di antara salah satu di tanah Jawa. Tetap lestarikan adat budaya kita, tetap lestarikan dan jaga
peninggalan para leluhur kita. Karena tidak adanya leluhur kita, kemungkinan besar tidak adanya kita. Jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan leluhur kita. Kita jaga kelestarian dan budaya beliau, adat budaya beliau. Wong Jawa ojo lali Jawa nih, kata orang Jawa ya. Orang Jawa jangan sampai melupakan Jawanya. Iya Gus, sahabat Gus Bro, jangan lupa ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, tetap agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu.